Tim Ekspedisi Lesinta Jelang Mudik Lebaran 2024 untuk lintas Sumatera saat ini berada di kantor ASDP cabang Pelabuhan Bakauheni. Di mana memang kalau pemerintah sendiri memprediksi arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi mulai tanggal 5 hingga 8 April 2024. Bagaimana kesiapan ASDP cabang Bakauheni di arus mudik dan balik Lebaran 2024? Saat ini saya sudah bersama dengan General Manager PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni, Rudi Sunarko. Pak Rudi, apa kabar Pak Rudi? Baik, selamat pagi, kabar sehat Mas Budi. Pak Rudi, kesiapan sejauh mana ini ASDP Cabang Bakauheni dalam arus mudik dan balik Lebaran 2024 ini Pak? Baik Mas Budi, sesuai tema pada tahun ini dari Kementerian Perhubungan bahwa tema mudik kali ini adalah mudik ceria penuh makna. Jadi kami PT SDP Indonesia Ferry Cabang Utama Bakauheni tentunya sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita siapkan sarana dan prasarana baik di kapal maupun di darat. Yang kedua kita siapkan manpowernya. Yang ketiga kita siapkan kesistemannya. Kesiapan fasilitas sarana prasarana di kapal tentunya sudah dilakukan ramcek internal SDP maupun ramcek dari Kementerian Perhubungan di bawah kendali dari BPTD. Dan untuk kesiapan di pelabuhan tentunya semua kita cek sesuai dengan SOP yang ada. Kita lakukan juga dengan service dot point-nya. Jadi dari mulai pre-journey, port journey, on-board sampai port journey kita siapkan. Dan selanjutnya kita siapkan juga manpower-nya, yaitu untuk kesiapan posko, di mana kita mengikuti posko dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 16. Jadi kita siapkan manpower-nya baik untuk yang di pelabuhan maupun untuk di luar pelabuhan, yaitu di area buffer zone. Dan selanjutnya kita juga siapkan kesistemannya, yaitu karena kita sudah melakukan tiket online verisi, tentunya kita siapkan baik perangkat maupun wifi-nya baik yang di pelabuhan maupun di area luar pelabuhan. Tujuannya agar para customer pengguna jasa kita dapat berkomunikasi dengan baik, dan juga sistem kita baik mulai dari toll gate, mainless-nya sampai di depan kapal semua dapat berjalan dengan baik pula. Sudah siap sekali Pak ya? Alhamdulillah sudah siap. Kemudian terkait dengan armada sendiri Pak, berapa sejauh ini khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik nanti? Ini jumlah armada yang disiapkan oleh ASDP Cabang Bakauheni sendiri Pak? Baik, kesiapan armada tentunya kita selalu koordinasi dengan Cabang Merak, karena ini satu lintasan Merak Bakauheni. Armada yang siap yaitu 66 kapal, dengan yang siap operasi yaitu 63 kapal, 57 kapal operasi di reguler, dan 6 kapal untuk di ekspres. Dan kita di Merak maupun Bakau mempunyai 7 dermaga, di mana saat ini kita operasikan 1 untuk dermaga eksekutif atau ekspres, yang ke-6 untuk dermaga reguler. Ya, baik dari SDM-nya seperti itu, ABK, kemudian juga petugas dari ASDP, tentunya juga sudah siap juga dan juga standby dari arus mudik dan balik ini Pak ya. Baik, untuk kesiapan SDM tadi sudah sampaikan bahwa selain kapasitas atau jumlah untuk mengikuti posko, kita juga sudah kita lakukan briefing, safety briefing untuk ABK, bagaimana kita cara bertindak, bagaimana kita menyambut para pengguna jasa, para customer, dan juga bagaimana kita menghadapi contingency plan. Begitu juga untuk petugas daratnya, frontliner, mulai dari daerah Sipot, yaitu di sana ada nanti stopper terakhir, di mana petugas di sana akan mengecek kesiapan tiketnya masuk ke loket nanti untuk check-in. Ini semua petugas tiketing sudah kita briefing juga untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada pengguna jasa. Begitu juga teman-teman loading unloading juga sudah kita sampaikan, kita siapkan briefing untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Kemudian Pak, antisipasi atau skema-skema seperti apa nantinya jika terjadi kepadatan yang nantinya juga mungkin mengular
hingga berapa radius kilometer dari luar pelabuhan? Baik, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi sudah kita lakukan rapat koordinasi baik secara intern dengan BPTD, dengan KSOP, dengan kepolisian resor, Polres, dan juga kemarin terakhir dengan rapat koordinasi dengan lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda. Jadi tentunya kita sudah menyiapkan rencana operasi, bagaimana kita merencanakan dalam kondisi normal, padat, sangat padat. Nah, kondisi ini tentunya kita menyesuaikan, kita siapkan kapal, kita menghitung volume per kapasiti yaitu visi rasionya. Dan alhamdulillah sudah kita hitung untuk di Bakauheni itu pada saat peak season masih di angka 0,63. Nah ini angka ini sesuai hitungan kondisi nanti di jalan maupun di pelabuhan masih kondisi normal, bukan normal tapi udah padat tapi masih terkendali. Nah tentunya kita juga punya SOP yang sudah dilakukan pada tahun-tahun angkutan lebaran sebelumnya. Tentunya ini di bawah kendali kepolisian. Untuk mengurai kepadatan tadi kita lakukan delaying system, yaitu delaying system bagaimana agar tidak terjadi kepadatan di pelabuhan. Nah ini kita memanfaatkan rest area yang ada di jalan tol Sumatera, Trans Sumatera, dan juga jalan arteri di lintas timur dan lintas tengah. Ada beberapa power zone yang kita gunakan, misalnya di KM 20B, 39, 87, dan ada yang lainnya. Dan juga untuk di lintas arteri yaitu di agrobisnis Gayam dan juga rumah makan Tiga Saudara. Ini semua kita kemas, kita sesuai dengan nanti ada CB-nya, cara bertindak dari kepolisian, pengendalinya dari sana. Namun kita tetap koordinasi SDP, kepolisian, BPTD, dan stakeholder yang lainnya agar semua berjalan lancar, tidak terjadi kepadatan nanti yang komando dari pihak kepolisian. Ya, terkait pembelian tiket secara online, Pak, yang radiusnya harus 4-5 km. Kalau kemarin kita ketika di Pelabuhan Merak, masih ada juga para calon pemudik yang masih belum mengetahui. Akhirnya dia harus keluar dulu dari Pelabuhan Merak, kemudian mencari radius yang dapat untuk memesan tiket online. Nah itu mungkin mengingatkan kembali bagi para pemudik nantinya yang akan membeli tiket online seperti apa, Pak? Baik, tentunya dengan kebijakan geofencing atau radius, kalau di sini kan 0,7 km ya. Ini kita hitung dari titik nolnya, dari sini 4,7, kita bikin 360 derajat ya. Nah, ini tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya adalah agar tidak terjadi antrian di pelabuhan, yang pertama. Kedua untuk keamanan, ketiga yaitu untuk menghindari calo di pelabuhan. Nah ini memang ada pro kontra ya. Kalau ada radius ini. Tapi positifnya adalah kemarin sudah kita coba di Nataru bahwa di sana sudah sangat sedikit, paling 0,2% ya yang belum mempunyai tiket sampai pelabuhan. Harapannya nanti dianggap ini bisa 100% ya sudah punya tiket. Nah, tentunya untuk kebijakan ini kita barengi juga dengan sosialisasi yang masif baik dari sosial media semuanya, kita baik dari WhatsApp, dari SMS Plus, dari banner dan sebagainya, itu sudah kita lakukan. Tujuannya agar para customer itu bisa membeli tiket jauh-jauh hari. Jadi kita bisa membeli tiket 60 hari sebelum keberangkatan, minimal 1 hari sebelum keberangkatan. Nah ini sudah kita sosialisasikan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang masif tadi bisa memberikan edukasi pada calon pengguna jasa untuk membeli tiket jauh-jauh hari, sehingga sampai pelabuhan clear, siap masuk sesuai dengan jam masuk pelabuhannya. Ya. Kantong-kantong parkir tentunya juga sudah disiapkan, Pak, ya, nanti ketika adanya kepadatan yang cukup panjang. Baik, tadi kita sampaikan bahwa kita sudah menerapkan PM91 terkait zonasi dan sterilisasi. Dan ini dalam zona ini ada zona A, B, C, D sampai E. Nah, zona E ini adanya di luar pelabuhan, yaitu di buffer zone tadi. Jadi kalau terjadi kepadatan, maka nanti dari kepolisian akan memberi komando bahwa semua kendaraan dimasukkan ke buffer zone.
baru nanti kita sudah terangkut, sudah mulai kepadatan terurai di pelabuhan, sudah masuk kapal, nanti kendaraan yang dari Bapersud bisa kita tarik ke pelabuhan. Jadi intinya manajemen traffic dealing system itu dilakukan dengan baik. Kita sesuaikan dengan visi rasionya antara supply dan demand, itu kita jaga sehingga di pelabuhan kantong-kantong parkir yang sudah tersedia di pelabuhan, kalau di Bakauheni kapasitasnya kurang lebih 6.900 kendaraan dari mulai dermaga 1 sampai dermaga 7. Ini kalau sudah padat semua, tentunya tadi kita masukkan ke buffer zone tadi. Ya. Kemudian kalau prediksi sendiri Pak, di Pelabuhan Bakauheni ini akan terjadi pada H-min berapa Pak? Prediksinya yaitu H-3. H-3. Ya. Kemudian di puncak arus baliknya? Puncak arus baliknya +3 juga. +3 juga. Ya. Oke. Pak, terakhir apa yang perlu diperhatikan juga para pemudik yang nantinya menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni sendiri? Imbauan seperti apa yang harus dipegang oleh pemudik ini? Tips-tips seperti apa? Baik, yang pertama tentunya siapkan fisik ya, jaga kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan juga kendaraannya, Ya. dicek kembali. Itu yang penting juga. Yang penting juga Pak, karena itu menyangkut risiko kecelakaan. Yang tidak kalah pentingnya tadi, siapkan tiket berisi Ya. jauh hari-hari sesuai dengan rencana perjalanannya, sehingga dalam perjalanannya sampai pelabuhan bisa langsung masuk kapal, tidak ada waktu tunggu lagi. Karena pada prinsipnya kita sudah melakukan sistem kuota. Jadi kuota itu, kuota per jamnya sudah kita bikin, dan juga kuota per harinya ada juga. Jadi para pengguna jasa saya mohon untuk memahami ini semua sehingga perjalanan Bapak Ibu sekalian terasa nyaman. Jadi tadi mudik bisa ceria dan bermakna. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rudi Sunarko selaku General Manager ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni. Anda nanti yang akan melakukan perjalanan mudik tentunya juga harus diperhatikan juga kesehatan Anda dan kendaraan Anda yang harus prima. Selain itu juga Anda bisa membeli tiket jauh-jauh hari, 60 hari Pak tadi ya, 60 hari. Kemudian juga kalau Anda mau membeli secara online ini dengan jarak radius 4,7 km dari Pelabuhan Bakauheni. Oke. Tim Ekspedisi Elsinta Jelang Mudik Lebaran 2024 untuk lintas Sumatera, saya Hutama Budi bersama dengan Gusti Suropati melaporkan.